IQ, IQ. Yap, sub-brand HP yang udah nggak asing di telinga kalian lah, yaitu Vivo. Dan Vivo juga udah ngumumin di beberapa bulan yang lalu kalau IQ ini bakal digabung ke induk brandnya. Jadi ya nggak heran lagi banyak hal yang sama. Kayak dari sistem operasi dan beberapa integrasi lain karena diperoleh berdasarkan hasil riset dan pengembangan yang sama. Tapi di urusan marketing tentu beda ya. Yaps, IQ ini lebih fokus ke performa. Kalian juga udah kenal lah sama HP IQ yang pertama kali resmi di Indonesia. Ya, IQ 11. Bisa kalian lihat lah, udah banyak kanal YouTube yang review flagship dari IQ yang lumayan over budget untuk kalangan menengah. Dan baru-baru ini, IQ ngenalin ponsel di kelas mid-range-nya dengan tagline Redefining Power. Nah, jadi langsung ke konteks utamanya aja nih, IQ Z7 5G. IQ Z7 yang langsung ngerilis dua seri dengan racikan chipset yang beda. Ada IQ Z7 5G dan IQ Z7 X 5G. Tapi di video kali ini aku cuma pengen fokus ngomongin seri Z7 5G-nya. Nah, mari kita bahas. Jadi kita akan bahas apa yang buat IQ ini jadi smartphone yang bisa ngasih tenaga maksimal dan punya kecepatan yang cukup tinggi. Di poin pertama yaitu di performa yang enggak lemot. IQ Z7 5G dipasangin chipset terbaru yang pertama kali menggunakan chipset tersebut. Ya, Snapdragon 782G yang punya fabrikasi 6 nanometer dan clock speed-nya 10% lebih kencang daripada pendahulunya. Jadi bisa lumayan menjanjikan untuk pengguna yang biasa sama tampilan grafis yang berkualitas dan pengalaman bermain game yang lebih lancar. Atau untuk produktivitas juga. Dan perlu diketahui juga kalau satu core Super Cryo 670 Prime di SoC ini punya clock speed 2,7 GHz dari yang semula 2,4 GHz di Snapdragon 778G. IQ Z7 5G juga udah nyediain dua varian. Yang pertama dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Dan pilihan yang satunya lagi ada RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB. Frame rate yang diperoleh di setelan High-S 60fps pada smartphone ini tanpa kipas ada di kisaran 37-46 fps. Dan ya tergolong stabil sih. Menariknya lagi, temperatur HP ini nggak panas saat jalanin Genshin Impact. Hal itu juga udah ngebuktiin kalau sistem thermal IQ Z7 5G bisa bekerja dengan cukup baik. IQ juga nyebut kalau HP ini pakai sistem pendingin 10 lapis yang bisa menurunin temperatur CPU sampai 15 derajat Celcius. Ditambah lagi, pengalaman main game di HP ini makin mengasihkan karena punya sensor giroskop fisik dan udah gunain motor getar linear sungguh X kayak ponsel-ponsel flagship lah. Di poin yang kedua, daya tahan baterai yang bisa dibilang luar biasa, ditambah ngecasnya lumayan cepat. IQ mengklaim baterai 5000 mAh di HP ini bisa bertahan sampai 18,6 jam saat dipakai untuk streaming video aja. Dan pada penggunaan lain seperti main Facebook, ketahanannya mampu mencapai 24,47 jam. Berdasarkan klaim tersebut, tentu ini menjadi salah satu poin yang menjadi redefining power karena daya tahan baterai IQ Z7 5G ini bisa dibilang luar biasa. Kalian bisa lihatlah di kanal YouTube Jagat Review yang udah membuktikannya. Di pengujian mereka, ponsel bisa bertahan sampai 24 jam 40 menit untuk skenario pemutaran video lokal 180 pixel. Tentu makin meyakinkan ya untuk menyebut daya tahan baterai IQ Z7 5G masuk kategori luar biasa. Karena ponsel lain dengan kapasitas baterai yang sama, jarang ada yang tembus 24 jam. Tapi nggak cuma itu aja. Ngecas baterai IQ Z7 5G juga bisa cepat berkat dukungan fast charging 120 watt yang udah bisa didapat dalam paket penjualannya. Dan kemampuan chargingnya juga di kondisi 1% sampai 100%, cuma butuhin waktu 34 menit, itu pun saat fitur fast chargingnya dinonaktifkan. Tapi pengisian baterainya bisa lebih singkat lagi kalau fitur fast chargingnya aktif nih. Sebab waktu yang diperlukan cuma 28 menit aja. Dan di poin yang terakhir di nomor 3, dukungan software sampai 3 tahun ke depan. IQ Z7 5G langsung mengadopsi sistem operasi Android 13 dan fakta tersebut jadi kabar baik nih bagi yang menaruh perhatian tinggi pada kebaruan sistem operasi. IQ juga udah jamin HP ini dapat dukungan software selama 3 tahun loh. Rinciannya ya, peningkatan versi Android sebanyak 2 kali dan pembaruan sistem hingga tahun ketiga. Yang artinya IQ Z7 5G diproyeksikan bisa ngerasain Android 15 dan terus didukung sama softwarenya sampai tahun 2026 nih. Jadi gimana kesimpulan dari poinnya? Ya jadi kalau lihat sama apa yang ditawarin IQ Z7 5G, ya sangat-sangat layak lah dihargai 4 jutaan. Karena bisa jadi solusi bagi gamers yang punya budget terbatas, juga bisa ngerasain pengalaman main game yang lancar pada game kelas yang high lah. Harganya juga yang cukup terjangkau dan emang fokusnya ke performa sih. Jadi alasan kamera HP ini juga nggak se-high untuk brandnya. Tapi gimana pun ya, valid aja.
kehadiran iQOO Z7 5G bisa lah untuk manasin persaingan HP di kelas 4 jutaan yang cukup lumayan sengit nih di Indonesia. Stay fun, stay enjoy. Bye.